Tapi biar bahagia, gimana kalau kita nari aja ya? Joget. Joget lu. Apakah saudara Kasman dengan saudari Gendis sudah siap untuk menikah? Siap, Pak. Dan ini maharnya 10 juta. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan saudara Kasman bin Abdurrazak dengan saudari. Berani ya Mas kamu nikah lagi? Uri? Iya, saya. Kenapa? Kamu kaget lihat saya. Bangun Mas, pulang. Tunggu dulu, Bu. Apa kamu bilang? Hah? Gak usah kamu ikut campur urusan saya ya. Kamu diam, gak usah ngomong. Janda gatel. Saya mau bicara ya sama kamu. Ikut saya. Minggir, Mas. Pak, tolongin dia, jangan sampai dianiaya. Lepasin. Ih. Saya nggak bakal lepasin kamu ya, dasar janda gatel. Lepasin. Kamu tuh mau naikin derajat kamu nikahin suami saya gitu ya? Lepasin nggak? Apaan sih? Rasain tuh. Malah jangan macem-macem sama saya ya. Astagfirullahaladzim, ini kenapa jadi ribut-ribut di jalanan sih? Kagak malu apa? Ini nih Beni, janda gatel mau nikah sama suami saya, Be. Tat, masa diem aja sih Ustadz? Gimana sih Tat? Udah. Tahan emosi, Bu Wuri. Sabar. Maafin Gendis, Wuri. Hei, Mbok Tinem. Mbok tuh telat minta maafnya. Harusnya Mbok tuh nasehatin anaknya nih. Dasar. Ibu sama anak sama aja suka menurutin orang. Uri, Apaan sih? Ribut aja di sini. Malu tuh, liatin orang. Ada juga kamu tuh yang malu ya. Udah punya istri masih aja ngegeratak aja. Malah ribut lagi. Udah. Malah jadi tontonan orang loh. Pulang. Ayo pulang. Awas ya kalau kamu nikahin janda gatal itu. Bisa sunatin kamu. Ayo pulang. Gak nyangka ya, Gendis mau diajak nikah sama Juragan Kasman. Untung keburu ketahuan sebelum kejadian. Udah. Sekarang pulang ke rumah masing-masing. Ayo pulang. Bu, permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu gimana sih habis Idul Fitri malah ada-ada aja. Udah. Sabar, Gendis. Jangan diambil hati. Cika, kamu kenapa nangis sayang?
Tika nggak tahan, Bu. Tika diajakin terus sama teman-teman Tika. Karena Tika dia bilang anak miskin dan yatim. Cika, udah kamu jangan nangis lagi ya. Pokoknya ibu janji, kita nggak akan miskin lagi. Ibu juga udah capek dengan kemiskinan ini. Ibu akan buktiin ke semua orang kalau kita akan kaya, sayang. Ya, sekarang ibu pergi dulu. Kamu sama nenek ya, sayang ya. Gendis, mau kemana? Bertahan lama. Mama harus kuat. Mama pasti bisa sembuh, Ma. Reno, gimana mama kamu? Masih belum ada perkembangan amarah. Sampai sekarang, Mama belum sadar juga. Iya udah, kamu istirahat dulu ya. Biar aku yang jagain mama kamu. Kamu kan udah 2 hari gak istirahat. Nggak amarah. Aku nggak bakalan tenang lihat keadaan Mama seperti ini. Ya udah, aku temenin ya. Misi. Dokter, gimana keadaan Mama saya? Belum ada perkembangan berarti. Saya harap kalian tetap bersabar. Dan kami akan terus menanganinya. Apa nggak ada alternatif lain yang bisa kami lakuin? Barangkali operasi atau pengobatan dari luar negeri, Dok. Bisa ikut ke ruangan saya? Ada yang saya ingin diskusikan. Baik, Dok. Amarah, titip Mama ya. Mari. Aku peringatkan ke kamu, Bu Butara. Jangan coba-coba ingin membinasakan aku, Bu Butara. Atau ingin menghancurkan kerajaan ular. Kamu akan tahu akibatnya. Jangan, Nadine. Jangan. Jangan. Jangan, Nadine. Nadine. Tante Tara, ini Amarah. Amarah, Memangnya ada apa dengan Nadine, Tante? Tante senang kamu yang datang, Amarah. Karena dia yang sudah menyerang Tante dan hancurin pertunangan kamu. Jadi Nadine yang udah bikin Tante celaka kayak gini? Iya, Amarah. Ini semua karena Nadine. Tolong beritahu ini pada Reno. Tolong. Iya, Tante, iya. Amarah, mau kemana kamu? Mau cari obat buat Tante Tara. Obat? Obat apaan? Mama kamu sakit, itu karena gigitan ular. Apa sih maksud kamu? Tante Tara sendiri yang bilang ke aku, tadi dia sempat sadar sebentar. Kalau dia sakit sekarang ini karena gigitan siluman ular. Dan itu siluman ularnya Nadine. Udah Amarah, jangan ngomong sembarangan dong. Terserah kamu mau percaya apa enggak. Aku udah bilang sama kamu, aku udah pernah cerita, tapi kamu gak pernah percaya sama aku. Dan sekarang kamu lihat sendiri kan, mama kamu sendiri yang jadi korbannya. Mama,
Apa yang harus aku lakukan untuk mengubah hidupku? Aku udah benar-benar capek. Udah miskin, jadi bahan tertawaan orang lagi. Arni? Ini Arni kan? Iya, gendis kan? Arni, kamu cantik banget sekarang. Kamu berubah banget. Perhiasan kamu bagus banget, Arni. Kamu kenapa pakai kebaya gini? Kayak mau nikah? Kotor banget lagi. Iya, tadi aku mau nikah sama suami orang sih. Tapi akhirnya ketahuan sama istri pertamanya. Akhirnya pernikahan kami gagal. Oh gitu. Aku prihatin mendengarnya. Arni, kamu mau gak tolongin aku? Aku udah capek dihina terus sama orang sekitar aku. Karena aku tuh miskin. Aku rela kerja apaan aja, Arni. Apa benar? Kamu rela ngelakuin apapun? Baiklah kalau gitu. Aku akan menolongmu. Ayo ikut aku. Arni, kenapa kita kesini? Tempatnya serem banget sih. Aku takut ah. Tenang, jangan khawatir. Setelah kamu menikah dengan jin, kamu akan kaya kayak aku. Menikah dengan jin? Kamu gak bercanda kan? Enggak, aku serius. Aku gak mau kalau harus nikah sama jin. Gak mau ah. Kamu ini gimana sih? Kan kamu sendiri yang bilang bersedia melakukan apa aja. Memangnya kenapa mau pulang? Takut? Iya, aku takut, gak mau ah. Apa yang harus ditakutkan sih? Kamu lihat aku. Gak kenapa-napa kan? Untuk menikah dengan jin, itu tidak sulit. Syaratnya cuma, kamu tidak boleh jatuh cinta dengan manusia. Itu saja. Karena kehidupan kamu sudah diabdikan untuk suami gaib kamu. Bagaimana? Sudah siap? Tunggu apa lagi? Ini satu-satunya cara supaya kamu kaya raya dengan cepat. Memang kamu mau miskin terus dan dihina oleh semua orang? Baik dah, saya siap. Sudah, Mbah. Baiklah, saya akan menikahkan kamu dengan calon suamimu. Aneh, aku takut banget nih. Tenang, Gendis. Tidak akan terjadi apa-apa. Dulu aku juga pernah mengalami kayak gini. Sebentar saja kok, ntar lagi selesai. Sekarang, kalian sudah sah menjadi suami istri. Bawalah suamimu pulang. Pakaian itu, dia adalah suami kamu. Bawalah pulang dan simpan baik-baik. Dan mulai saat ini, kamu tidak boleh dekat dengan laki-laki lain. Jaga perasaan suamimu. Jangan sampai dia cemburu. Baik, Mbah. Terima kasih. Iya.